Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan share satu materi mengenai proses rekrutmen dari sebuah perusahaan. Jadi ide besarnya adalah em, posisi kita sebagai job seeker atau sebagai pencari kerja, nampaknya juga perlu memahami secara benar dan memahami secara komprehensif mengenai filosofi, analogi, logika sebuah perusahaan, institusi, lembaga melakukan sebuah proses rekrutmen untuk karyawannya. Maka eh, sekalipun barangkali materi ini adalah materi yang berkenaan dengan kepentingan perusahaan dalam mencari tenaga kerjanya untuk mengisi sebuah lowongan atau jabatan yang kosong di institusi atau perusahaan mereka, tapi kita sebagai pencari kerja perlu mengetahui juga konsep-konsep itu agar kita dalam hal membuat strategi, merancang strategi, itu mampu menangkap peluang kesempatan yang ada. Oke, kita langsung share di sini. Baik, eh, secara universal proses rekrutmen itu kita bisa berbicara mengenai skema rekrutmennya, prosesnya itu sendiri seperti apa, serta tahapan-tahapan yang ada dalam satu proses rekrutmen itu sendiri seperti apa. Dan kita nanti akan banyak membahas mengenai proses rekrutmen yang terdiri dari job analysis, job description, job specification, job evaluation, dan classification. Oke, langsung aja. Pertama, em, satu perusahaan atau institusi, lembaga, industri, begitu ya, em, dalam mengisi kekosongan jabatan atau karyawan mereka, begitu ya, em, mereka melakukan sebuah analisis lingkungan perusahaan terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum eksekusi open recruitment untuk karyawannya, maka mereka melakukan sebuah analisis lingkungan perusahaan, mulai dari keberadaan perusahaan dengan perusahaan lainnya. Ya, jelas ini eh, akan menjadi satu pertimbangan perusahaan ketika satu jenis industri atau perusahaan berdiri di sebuah lokasi di mana tidak jauh dari lokasi tersebut juga ada industri atau perusahaan sejenis atau kompetitor atau yang cukup relevan dengan perusahaan dengan bidang yang bergerak di perusahaan itu sendiri. Misalnya mall nih ya. Em, ada satu mall berdiri di sebuah kawasan dan di mana dia tahu bahwa tidak jauh dari mall tersebut ada mall lainnya gitu. Kemudian eh, kedua mall ini sama-sama membutuhkan seorang seorang expert misalnya. Oke, kita katakanlah engineer misalnya yang dia expertise-nya ada pada keselamatan perusahaan K3 misalnya. Atau misalnya dia butuh seorang expert di bidang psikologi HRD untuk mengisi kekosongan HRD misalnya atau sekretaris dan sebagainya. Tidak mungkin tidak, maka perusahaan tersebut pasti membutuhkan sumber daya manusia terbaik begitu ya. Dia tahu betul bahwa dia tahu betul bahwa tidak banyak sumber daya manusia yang qualified sesuai dengan ekspektasi perusahaan atau mall tersebut, sehingga mereka pasti mencari SDM terbaik begitu ya, SDM terbaik. Maka SDM terbaik tersebut untuk di lingkungannya diperebutkan nih oleh dua mall nih gitu ya. Maka juga sama pasti dan juga mungkin tenaga-tenaga yang lainnya mulai dari outsourcing, cleaning service, security, kemudian dan banyak hal lainnya ya. Mereka pasti akan mempertimbangkan sumber daya manusia di lingkungan tersebut mungkin saling berebut nih ya, saling berebut karena memang perusahaan tersebut bergerak di bidang yang sama. Kemudian karakteristik masyarakatnya seperti apa? Kita tahu bahwa kearifan lokal setiap daerah berbeda-beda. Ada yang barangkali agreement dengan satu kawasan tersebut ketika mendirikan sebuah industri, maka agreement dengan local governance-nya, dengan pemerintah lokalnya misalnya, oke kita izinkan perusahaan tersebut berdiri tapi sumber daya manusia di lingkungan kita harus juga direkrut berapa persennya harus harus mengisi di perusahaan itu untuk mengurangi angka pengangguran wilayah kami dan seterusnya. Kemudian juga karakteristik masyarakat mengenai misalnya kultur, budaya,
Mungkin juga ada yang mempertimbangkan ras ya, mempertimbangkan gender dan lain sebagainya, karakteristik masyarakatnya. Kemudian juga perusahaan juga akan menganalisa apakah karakteristik masyarakat di satu wilayah di mana perusahaan itu berdiri memang eee memiliki personal atau sumber daya manusia yang sesuai dengan ekspektasi, staf dan karyawan mereka misalnya, oke, karakteristik masyarakat. Yang ketiga adalah komunikasi dengan tokoh masyarakat. Ini juga ada hubungannya gitu ya dengan karakteristik masyarakat itu tadi. Tidak mungkin tidak juga perusahaan, institusi, lembaga, industri berdiri di satu kawasan tidak berkoordinasi, tidak berkonsultasi dengan pihak-pihak berwenang, pihak-pihak berwajib, para stakeholder yang ada di lingkungan tersebut. Mereka akan melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat mengenai analisis mengenai dampak lingkungannya, kemudian mengenai, itu tadi ya, situasi-situasi mutualisme yang akan terjadi jika memang perusahaan itu berdiri di satu kawasan dan seterusnya. Kemudian mereka akan memetakan jabatan skill dan unskill jelas ya. Jadi satu industri, organisasi pasti, ada struktur, sudah dipetakan terlebih dahulu apa saja kebutuhan, jabatan, posisi, apa saja kebutuhan tenaga kerja yang ada di dalamnya, kemudian mereka akan memetakan skill dan unskill. Skill itu kurang lebih jabatan, posisi, ya, kedudukan yang memang harus diisi oleh orang-orang yang qualified, baik dilihat dari sisi experience-nya, pengalamannya, dilihat dari sisi kualifikasi akademiknya, dilihat dari kebermilikan sertifikasinya, barangkali license yang dimiliki oleh seseorang untuk mengisi jabatan, posisi, dan kedudukan tersebut, begitu ya. Sementara untuk jabatan-jabatan unskill itu, pekerjaan-pekerjaan atau job description yang memang hampir semua orang mampu mengerjakannya. Kalau misalnya pun tidak memiliki keterampilan awal mengenai, tugas tersebut, mungkin hanya dengan short training begitu, mereka, mampu mengerjakan tugas-tugas tersebut. Misalnya ya security, kemudian, parking misalnya, cleaning service, dan lain sebagainya. Ini jabatan-jabatan unskill. Maka dipetakanlah sederetan tugas, konteks tugas ya, konteks tugas dan job desk yang dibutuhkan dari sebuah perusahaan, industri, institusi, lembaga, organisasi, ke dalam 2 termin besar yaitu skill dan unskill begitu ya. Kemudian, ini juga jadi, perusahaan juga melakukan proses, eee eee, apa ya, pemetaan ring satu, ring 2, ring 3 dan seterusnya begitu. Jika memungkinkan, baik jabatan skill dan unskill bisa diperoleh oleh sumber daya manusia yang ada di ring satu. Ring satu artinya mungkin yang betul-betul radiusnya terdekat dengan perusahaan, industri, atau lembaga tersebut. Maka itu akan menjadi prioritas. Yang kedua, ring kedua mungkin yang skupnya lebih expand lagi, lebih luas lagi. Ring 3 mungkin dari luar wilayah, luar daerah, dan sebagainya. Maka Eee, perusahaan yang bijaksana nampaknya akan mengutamakan, eee rekrutmen karyawan dari lingkungan-lingkungan yang terdekat terlebih dahulu, sumber daya manusia yang terdekat terlebih dahulu. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa salah satu kesejahteraan dari staf dan karyawan adalah jarak dengan lokasi kerja. Semakin dekat jarak dengan lokasi kerja, maka, sebetulnya hakikatnya semakin mesejahterakan, staf dan karyawan tersebut. Ya, betapa tidak karena, setidaknya karyawan tersebut atau staf tersebut, cukup low cost ya dalam hal operasional bekerja dia, mungkin transportasinya, mungkin juga tempat tinggalnya, mereka tidak perlu kos, tidak perlu kontrak dan sebagainya, karena memang dekat dengan rumahnya. Hanya memang nanti berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan dengan habit dan corporate culture, karena ada perusahaan-perusahaan yang cukup worried, cukup khawatir ketika mereka cukup dekat dengan lokasi rumahnya, maka ada ketidakdisiplinan gitu dari karyawan. Misalnya ketika jam istirahat mereka pulang ke rumahnya tapi kembali lagi ke kantornya cukup lama gitu, karena merasa homey banget, merasa di rumahnya sendiri dan ada tendensi kesewenang-wenangan ya, dengan habit kerjanya begitu. Tapi setidaknya, skema ring satu 2 3 ini perlu diangkat oleh satu perusahaan. Maka juga kita perlu kritis ketika memang ada satu industri, perusahaan mengutamakan dan memprioritaskan tenaga kerja asing misalnya, yang mungkin sebetulnya secara geografis dia tidak masuk pada ring satu 2 3 tapi diutamakan untuk diprioritaskan untuk bekerja di perusahaan tersebut, sementara pribuminya tidak diutamakan, begitu. Oke, kemudian
Ya, kurang lebih ini adalah flow chart-nya, kurang lebih ini adalah, bagannya bagaimana satu proses rekrutmen itu dilakukan. Pertama sorry, pertama, wait wait, oke. Pertama, eee, jelas sebagai users, sebagai pengguna, sebagai, owner barangkali pemilik perusahaan, mereka pasti, berangkat dari satu kebutuhan bahwa ada sumber daya ada kekosongan jabatan, posisi kedudukan ya, pekerjaan, tugas yang kosong di sana. Kemudian mereka menyatakan bahwa mereka membutuhkan karyawan. Nah, oleh direktur atau manajer, pada umumnya biasanya oleh direktur atau manajer bidangnya masing-masing, apakah itu manajer keuangan, manajer operasional, manajer, mungkin sumber daya manusia dan seterusnya, dievaluasi sejauh apa kebutuhan karyawan tersebut. Kemudian, eee, mereka akan memberikan jawaban, apakah apakah memang perlu dilakukan sebuah proses rekrutmen atau tidak. Jika memang perlu, maka dilanjutkan pada level selanjutnya, tapi jika tidak, maka cancel. Lanjut pada kemudian diserahkan pada HRD. Masing-masing mempunyai, istilah yang berbeda-beda. Ada Human Resource Development, ada yang menyebutnya bagian kepegawaian, ada yang menyebutnya MSDM ya, manajemen sumber daya manusia, dan lain sebagainya, oke. Kemudian HRD mengolah rekomendasi dari direktur dan manajer untuk melakukan satu, proses, request dari, direktur atau manajer tersebut proses rekrutmen karyawan begitu ya. Lalu, dengan berbagai macam ini ya, dengan berbagai macam pengantar tembusan, dari bidang-bidang terkait misalnya, keuangan, misalnya finance, karena mereka harus berkonsultasi juga apakah jumlah dari karyawan, kemudian spesifikasi karyawan tersebut, mampu di-backup secara, keuangan atau tidak, misalnya seperti itu ya, oleh departemen finance misalnya. Kemudian dilanjutkan pada, mulai nih proses proses rekrutmennya mulai banyak bermain di wilayah HRD di sini. Mulai dari mempersiapkan dokumen pelamar, kemudian mengevaluasi dokumen-dokumen tersebut, kemudian oke, dokumen syarat ya maksudnya, dokumen kualifikasi karyawannya, mengevaluasi apakah perlu ditambah lagi atau tidak kualifikasinya, dan seterusnya, kemudian baru di-publish dari dalam sebuah, eee, lowongan pekerjaan, iklan. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat, berbagai macam job opportunity yang ada di media, begitu ya, media massa, baik digital maupun non-digital, elektronik ataupun cetak misalnya, maka sebetulnya, hal tersebut sudah melalui, proses analisa terlebih dahulu, proses proses birokrasi terlebih dahulu dari, bidang-bidang terkait sebelumnya di sebuah perusahaan, institusi, lembaga, industri, dan sebagainya. Pasang iklan, kemudian mendapatkan respon dari pelamar, pelamar melakukan serangkaian proses dan tahapan rekrutmen yang nanti akan kita jelaskan ya, kemudian melakukan sebuah tes misalnya atau melakukan sebuah proses rekrutmen. Nah, dari sini kemudian lari pada, eee eee, satu lembaga yang barangkali, tidak mampu di-handle oleh pihak internal perusahaan. Misalnya lembaga tes psikologi misalnya ya. Karena untuk melakukan satu tes, psikotest tidak semua orang bisa dan punya license memang ya, etika profesinya seperti itu. Misalnya kemudian kemudian direferalkan, dialih tangankan pada pihak-pihak terkait. Atau misalnya security. Security tidak mampu nih lembaga melakukan proses rekrutmen dengan standar-standar perusahaan sendiri. Maka ada standar-standar bagaimana seorang security untuk memberikan satu service excellent misalnya, eee eee, dilakukan satu proses pelatihan terlebih dahulu, maka kemudian direferalkan, dialih tangankan pada pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut. Misalnya ya, lembaga-lembaga pelatihan satpam misalnya ya. Kemudian, dari lembaga independen yang sudah melakukan, proses, training misalnya atau proses seleksi, kemudian hasil seleksinya, hasil tesnya tersebut direkomendasikan dikembalikan kembali pada HRD, oke. Dan hasil tes diterima, hasil rekomendasi diterima, kemudian dikembalikan kembali, diserahkan kembali pada direktur atau manajer terkait. Mendapatkan persetujuan atau tidak mendapatkan persetujuan dari manajer. Jika mendapatkan persetujuan, maka, apa namanya, eee, karyawan mulai bekerja atau magang dan sebagainya gitu. Ya tadi ada yang terlewat, misalnya,
ketika melakukan satu proses rekrutmen, tes gitu ya, selain melibatkan lembaga independen, bisa juga untuk beberapa tahapan tes memang kemudian melibatkan pihak internal perusahaan, misalnya interview ya, interview users misalnya. Direksi atau owner perlu mengetahui juga bagaimana personality dari seorang personality dari calon karyawan yang akan mereka terima. Jadi kurang lebih ini adalah flowchart atau bagan di mana proses rekrutmen itu dilakukan oleh sebuah perusahaan. Oke. Jadi kurang lebih bicara tentang rekrutmen adalah cara mengambil keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan, mulai dari jumlahnya, kapan diperlukannya satu karya, satu kok belibet banget ya. Satu proses rekrutmen itu dilakukan timingnya ya dipertimbangkan, kemudian kriteria apa saja, kualifikasi apa saja yang diperlukan oleh seorang karyawan begitu dalam satu organisasi. Nah, dari sini saja sebetulnya kita sebagai job seeker sudah dapat wawasan lebih nih. Oh, ternyata ada misalnya tadi di slide sebelumnya. Oh, ternyata ada proses skema ring 1, 2, 3 nih. Nah, makanya kenapa di waktu yang lalu saya meminta Anda untuk mencoba sekritis mungkin mengidentifikasi apa yang menjadi peluang-peluang Anda, kesempatan Anda. Ini ketika Anda melakukan analisis SWOT ya, Anda melakukan SWOT, self SWOT, kebanyakan testimoninya adalah Anda cukup kesulitan untuk menentukan sebenarnya peluang karir saya tuh apa sih gitu. Anda tidak bisa membaca peluang Anda apa. Nah, dilihat dari sini saja sebetulnya jika di daerah Anda, oke, daerah asal Anda berdiri sebuah industri, berdiri sebuah factory, sebuah institusi, perusahaan, perkantoran dan sebagainya, dan itu dekat dengan domisili Anda, maka saya menganggap bahwa itu adalah satu poin opportunity buat Anda, satu poin kesempatan dan peluang untuk Anda jika melihat salah satu skema rekrutmen perusahaan adalah ada pemetaan ring 1, 2, 3. Oke. Kemudian apa namanya? Termasuk juga misalnya eh, misalnya Anda memiliki keterampilan tertentu yang sudah Anda tempuh dari satu proses jenjang studi, proses studi misalnya, apakah itu keterampilannya di bidang psikologi misalnya, kemudian keterampilannya di bidang, engineer misalnya, maka Anda harus membaca bahwa selain itu sebagai strength, kekuatan, itu juga sebagai kesempatan Anda untuk bisa, mendapatkan peluang yang besar diterima di satu perusahaan yang memang bergerak di bidang sesuai dengan keterampilan Anda, oke? Anda merasa bahwa, "Oh ini, peluang saya berpeluang besar lolos psikotes nih karena saya orang psikologi. Oh saya berpeluang besar, menjadi seorang, engineer atau pengawas dalam hal, konstruksi atau pembangunan, proyek pembangunan dan sebagainya karena saya seorang arsitek atau saya seorang sipil. Padahal di dekat rumah saya juga sedang ada proses proyek-proyek pembangunan atau misalnya ada perusahaan yang memang butuh seorang konsultan, konstruksi, dan lain sebagainya, oke? Jadi bicara tentang rekrutmen adalah bicara tentang, eee, keputusan dalam hal merencanakan segenap siklus dan segenap proses, pengelolaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Oke, dan rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Untuk itu ada dua sumber tenaga kerja ya. Ini sumber eksternal, sumber dari luar ya, dan sumber internal. Oke, kita lihat di sini. Kita akan bahas nanti di slide selanjutnya maksud saya. Oke. Oke, job analysis ya. Eh, Analisis jabatan merupakan prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan dari sebuah pekerjaan dan jenis orang yang akan dipekerjakan. Ingat flowchart yang tadi sudah kita display ya. Ada satu analisis, ada satu perumusan yang memformulasikan apa nih kualifikasinya. Kualifikasi dari sebuah jabatan, kualifikasi dari sebuah tugas dari sebuah kedudukan. Ini tugasnya ngapain nih? Dan kalau misalnya udah tahu tugasnya kayak gini, maka orang yang pantas untuk menduduki tugas tersebut seperti apa nih? Ini job analysis. Job description lebih detail lagi, maka yang harus dilakukan adalah A, B, C, D, E, dan sebagainya. Maka di sini didefinisikan sebagai uraian jabatan, merupakan garis-garis besar yang ditulis dan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang fakta-fakta yang penting dari sebuah jabatan yang diberikan. Job specification
persyaratan jabatan. Hampir sama dengan job analysis, kalau job analysis lebih kepada apa namanya, konteks tugasnya, oke, lebih kepada tanggung jawab dari satu jabatan itu seperti apa. Sementara job specification adalah persyaratan jabatan, eee, catatan-catatan dan syarat-syarat orang yang memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan yang kosong tadi. Oke, ada satu teori karir bernama Trade and Factor gitu ya, dan dia bilang bahwa setiap pekerjaan, setiap jabatan, setiap karir, setiap profesi itu memiliki di samping dari definisi dari satu jabatan, maka ada juga ciri yang harus dimiliki setiap orang yang menduduki jabatan tersebut. Oke. Lalu ada proses job evaluation, yaitu penilaian jabatan. Itu penilaian kegiatan yang dilakukan guna membandingkan nilai dari satu jabatan dengan nilai dari jabatan lainnya. Jadi berprosesnya satu pekerjaan, satu tugas, ada orang yang supervisor misalnya ya, bertugas melakukan satu proses KPI, Quality Performa Index. Baik Quality Performa Index secara personal, ya, orangnya dinilai apakah dia memang layak atau tidak menduduki jabatan tersebut, ataupun barangkali ya kualifikasi, konteks tugas, tanggung jawab, responsibility dari sebuah jabatan itu akan berkembang dan meningkat sesuai dengan memang tuntutan dan kebutuhan zaman, begitu ya. Barangkali saat ini sekretaris tidak hanya, misalnya jabatan sekretaris nih ya, tidak hanya sekretaris itu hanya mampu, dalam hal pencatatan, dalam hal harus kuat dalam hal ingatan, memiliki, sikap-sikap dan perilaku yang kritis, yang inisiatif, ya, yang kreatif dan sebagainya. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Oh, ternyata di era teknologi saat ini seorang sekretaris memang harus mengetahui banyak hal, fitur-fitur aplikasi, software dan sebagainya yang berkenaan dengan dukungan supporting terhadap jabatan sekretaris, misalnya seperti itu. Security dulu persepsinya, mindset-nya, oke, adalah orang-orang yang memang berani aja, modal berani gitu ya, dan modal strong, kuat secara physically. Sekarang enggak. Orang, security eee dianggap sebagai garda depan yang akan bertemu langsung dengan customer-nya, bertemu langsung dengan konsumennya, sehingga perilaku-perilaku service excellence seperti kehumanisan, keramahan, dan sebagainya, termasuk juga communication skills, interpersonal skills, itu diperlukan eee, sebagai satu kualifikasi seorang security gitu ya. Job evaluation. Sementara job classification adalah penggolongan jabatan di mana jabatan-jabatan, tugas-tugas dan pekerjaan yang ada dikelompokkan, oke? Dikelompokkan, mmm, begini, misalnya sama-sama ada pada, departemen, eee, produksi misalnya, tapi mereka memiliki, eee, staf dan karyawan memiliki bidang-bidang, memiliki tim yang berlainan tugasnya, responsibility-nya. Mungkin ada yang, bidang packaging, mungkin ada yang bidang memang, pengolahan bahan dan sebagainya. Nah, bisa jadi dalam satu departemen yang sama, dia punya responsibility yang berbeda. Ini yang kita namakan dengan job classification. Oke, kita tadi sempat disinggung bahwa ketika proses rekrutmen diidentifikasi sebagai, proses untuk mengisi jabatan, kekosongan jabatan atau kedudukan, dan terdapat 2 sumber di sana, oke. Sumber rekrutmen ya, apakah proses rekrutmen tersebut dilakukan melalui sumber eksternal atau internal gitu. Jadi internal adalah diambil dari dalam perusahaan itu sendiri, baik secara vertikal ataupun horizontal. Jadi mungkin ketika proses rekrutmen itu dilakukan secara internal, maka tidak akan ada publikasi lowongan pekerjaan yang dipublish di media massa begitu. Akan ada pengumuman mengenai, lelang jabatan misalnya, atau pengumuman mengenai, rekrutmen untuk menduduki kedudukan atau jabatan tertentu, tapi hanya di internal perusahaan tersebut. Maka
Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut dilakukanlah satu proses yang dinamakan kalau kalian pernah dengar misalnya proses mutasi. Mutasi adalah hanya rolling jabatan saja. Kedudukannya sebetulnya sama hanya dipindah bagian saja. Yang tadinya saya di bagian produksi, saya pindah sekarang di marketing misalnya. Atau misalnya saya tapi strata kedudukannya sebenarnya masih sama begitu ya. Ataupun mungkin secara vertikal. Kalau tadi secara horizontal atau mungkin secara vertikal ada kekosongan jabatan misalnya ada kosong nih manajer keuangan, oke kita angkat yang tadinya staf biasa kita angkat menjadi manajer, naik jabatan, jadi supervisor, jadi manajer dan sebagainya. Nah, ini yang dinamakan dengan sumber internal yang dilakukan secara vertikal. Atau ya itu pada umumnya adalah mutasi atau promosi gitu ya. Promosi adalah naik jabatan sementara mutasi adalah rolling. Sementara sumber eksternal adalah karyawan yang berasal dari luar perusahaan tersebut. Maka besar kemungkinan perusahaan tersebut, industri tersebut akan melakukan proses publikasi di media massa ya tentang lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan mereka. Oke. Nah, eee ada perusahaan-perusahaan yang memiliki, sifat atau sikap dalam rekrutmen itu, sikapnya pasif, tanpa diskriminasi. Artinya anyone punya kesempatan untuk mengisi jabatan tersebut tanpa diskriminasi, tidak melihat ras, tidak melihat gender, tidak melihat kawasan, tidak melihat wilayah, tidak melihat siapa bawaannya siapa, siapa anaknya siapa. Ini kan yang mungkin akan Anda tanyakan dalam hati ya, "Apa gimana kalau misalnya ada orang dalam nih? Gimana kalau misalnya ada nepotisme di situ dan sebagainya?" Oke, saya tidak mengomentari saya tidak masuk pada wilayah itu, saya masuk pada materi-materi yang normatif di sini. Kalau misalnya ditanya faktanya ada atau tidak, saya akan jawab ada. Lalu bagaimana tentang fenomena itu dan bagaimana menyikapi itu, saya tidak bisa mengenerate permasalahan tersebut karena itu kasuistik. Tidak semua perusahaan memiliki polis seperti itu ya, memiliki kebijakan seperti itu. Tapi faktanya ada, fenomenanya ada ya. Kemudian ada perusahaan yang juga merekrut karyawannya berdasarkan perbedaan artinya tadi, misalnya memang yang kita butuhkan laki-laki nih, karena memang konteks tugasnya, ekspektasi kinerjanya memang harus dikerjakan oleh seorang pria, tidak bisa dikerjakan oleh seorang wanita. Lalu berdasarkan prioritas, ya tadi misalnya ring 1, 2, 3, oke kita prioritaskan dulu yang radiusnya terdekat dengan perusahaan. Lalu, juga, ada yang berdasarkan penjatahan, ini faktanya ada nih ya, berdasarkan penjatahan, tapi biasanya, ini tidak dikaitkan dengan nepotisme sebetulnya, tapi misalnya penjatahan ini, oke deh kita ambil dulu 40% dari orang-orang dalam dulu nih, dari sumber internal dulu gitu. Lalu, 60%-nya kita ambil dari luar atau misalnya, oke kita ambil 60%-nya dari atau 50%-nya kita ambil dari ring 1, 50%-nya kita ambil dari ring 2. Kadang-kadang kita salah interpretasikan nih, salah makna ini berdasarkan penjatahan. Wah, ini jatahnya anaknya direktur nih, keluarganya direktur, jatahnya anaknya manajer nih untuk ngisi jabatan ini dan sebagainya. Nah, ini yang tidak tepat ya. Jadi berdasarkan penjatahan di sini adalah dilihat dari scope dari bisa bisa wilayah ya, bisa wilayah atau bisa jadi tadi sumber internal atau sumber eksternal tadi. Oke. Oke, ini sebenarnya bentuk lain atau gambaran lain dari, flowchart yang tadi sudah saya gambarkan, bagaimana proses rekrutmen dilakukan. Mulai dari perencanaan SDM, menentukan jabatan yang kosong, permintaan manajer atau owner, ya menurut ini Harianja 2002. Jadi, kemudian ada analisis informasi jabatan, penentuan persyaratan jabatan, permintaan itu juga dalam hal menentukan persyaratan jabatan juga memang harus ada intervensi, harus ada campur tangan dari owner atau manajer yang memang mengetahui persis, persyaratan jabatan seperti apa yang memang dibutuhkan, orang seperti apa yang memang kualifikasinya cocok dengan perusahaan. Lalu ditentukanlah sumber metode baik internal maupun eksternal, dilakukan, publikasi ya, kemudian, dilakukan satu promosi atau rekomendasi dari pegawai, iklan, lembaga pendidik, atau misalnya mulai bekerja sama dengan penyalur tenaga kerja dan seterusnya, oke? Atau bekerja sama dengan institusi-institusi pendidikan, perguruan tinggi, SMK misalnya ya, dengan BKK-nya, Bursa Kerja Khususnya misalnya, meminta mereka untuk bisa mengisi jabatan, atau kedudukan yang kosong berdasarkan MOU, Memorandum of Understanding antara perusahaan dengan lembaga-lembaga tersebut. Oke, lalu Eee, metode rekrutmen itu terdiri dari terbuka atau tertutup, ya.
kalau terbuka ini berarti dia open nih, gitu. Ya bisa bisa dibilang ini emang sumber eksternal nih, karena memang dipublish ke semua orang. Tapi ada juga yang sifatnya tertutup, artinya oke, terbuka juga sumber internal juga bisa terbuka gitu ya, sumber internal bisa terbuka, dipublish kepada seluruh karyawannya, kepada stafnya begitu. Tapi kalau tertutup biasanya ini hanya di rapat terbataskan dengan para owner, direksi misalnya atau manajer saja. Langsung tunjuk aja, langsung langsung ini aja apa ya? eee, Kalau orang Sumatera bilang BTL nih, Batak tembak langsung aja. Ya bener nggak sih orang orang Sumatera nih, Medan Bas, Horas 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 Horas. Jadi tertutup nih. Jadi apa namanya, mereka mereka hanya merapat terbataskan dengan para decision maker-nya aja, lalu tentukan wah si A berdasarkan KPI biasanya ya, berdasarkan Quality Performa Index dia menunjukkan performa yang bagus dalam hal bekerja. Udah langsung dia dipromosiin aja, angkat aja gitu. Jadi tidak ada lelang jabatan, tidak ada proses mengajukan lamaran, tidak ada proses fit and properties dan sebagainya, karena merasa proses rekrutmen dan seleksi tersebut sudah dilakukan selama perjalanan proses bekerja seseorang gitu ya. Tertutup, terbuka dan tertutup. Oke. Nah, ini dia tadi. Kalau close, rekrutmen diinformasikan pada karyawan atau orang-orang tertentu saja. Sementara open, terbuka, yaitu rekrutmen diinformasikan secara luas dengan pasang iklan, media massa, dan sebagainya. Oke. Keuntungannya untuk rekrutmen dari sumber internal jelas low cost ya. Artinya memang barangkali akan ada step-step dan tahapan-tahapan yang tidak perlu dilakukan karena memang sudah tahu performanya selama ini seperti apa, begitu. Performa karyawannya selama ini seperti apa. Maka dia akan lebih murah, lebih cepat, waktu orientasinya lebih singkat. Kalaupun ada short course atau short training begitu ya singkat ya. Tidak terlalu lama karena pada dasarnya mereka sudah punya gambaran tentang apa yang harus mereka kerjakan di satu jabatan, di satu tugas. Meningkatkan motivasi kerja ini juga kalau misalnya konsepnya promosi, maka wah kalau misalnya saya harus kalau saya bisa kalau saya mau dapetin posisi sebagai supervisor atau manager, saya harus dapetin konsumen sebanyak-banyaknya nih dan sebagainya. Nah, ini motivasi kerja. Kemudian memungkinkan penilaian kemampuan yang lebih cepat, yaitu tadi ya karena memang ada skema Quality Performa Index yang dilakukan oleh MSDM atau HRD selama mereka bekerja, dan itu sudah data itu sudah dikantongi oleh perusahaan dan tinggal menganalisanya saja, oke. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya memang ada nuansa-nuansa tidak demokratis ya. Ada nuansa-nuansa pembatasan sumber daya baru begitu ya. Termasuk dengan membatasi masuknya pemikiran-pemikiran yang baru karena begitu ada orang baru, orang yang memang notabene mereka belum kenal dengan corporate culture satu perusahaan, maka eee eee, pasti akan ada ide-ide baru begitu ya, dan itu tertutup karena memang dilakukan secara internal. Kemudian menghambat usaha untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja. Ya homogen nih jadinya, karena orangnya itu-itu aja terus, karena prosesnya hanya di-rolling, dipromosikan, dan seterusnya. Orangnya hanya itu, tidak ada orang-orang baru. Kemudian memperkecil kelompok pelamar potensial. Sebenarnya di luar sana, di luar perusahaan, ada banyak banget sumber daya manusia yang lebih potensial daripada eee, sumber daya manusia yang ada selama ini begitu. Tapi ya tertutup karena memang dilakukan secara internal mau bagaimana lagi begitu. Tidak ada kesempatan untuk orang luar masuk ke perusahaan tersebut. Oke, metode rekrutmen internal mulai dari job posting program, kemudian mengumumkan jabatan yang kosong pada papan pengumuman misalnya, kemudian pengumuman lisan atau media lain, sehingga memberikan kesempatan kepada semua pegawai mengajukan lamaran. Kemudian, departemen pelamar, employers ya, melakukan satu apa, dilakukan melalui perbantuan pekerja oke, oh sorry, departemen employers atau HRD misalnya bisa meminta bantuan itu tadi, lembaga penyalur tenaga kerja, ya. Lembaga penyalur tenaga kerja untuk bisa mengisi jabatan dan kedudukan yang kosong di sana. Lalu, dilihat dari perspektif rekrutmen eksternal, sumber eksternal, mereka punya benefit, punya keuntungan, satu jumlah calon karyawan jauh lebih besar, artinya memang kemudian, pilihannya jauh lebih banyak nih, pilihannya jauh lebih bervariasi, beragam ya. Lalu meningkatkan jenis tenaga kerja,
akan muncul banyak sekali karakteristik yang baru yang akan memberikan warna yang lebih dinamis untuk perusahaan. Lalu memasuki sumber-sumber pemikiran baru, ide-ide baru yang lebih fresh, yang lebih sophisticated, mutakhir dan sebagainya akan berkesempatan untuk masuk di perusahaan tersebut. Lalu kemungkinan membawa rahasia pesaing, ya jelas. Misalnya kita mau rekrutmen karyawan baru nih, di mana karyawan tersebut memang sudah punya pengalaman bekerja di bidang yang sama, tapi di perusahaan yang berbeda. Maka ini akan menjadi data komparatif, akan menjadi data perbandingan bahwa wah kalau di perusahaan sana begini Pak, kayak gini-gini. Nah, ini akan menjadi data pembanding dan akan menjadi sumber-sumber produktivitas perusahaan nih ya. Oke, tapi pertanyaannya adalah apakah itu sesuai dengan etika atau tidak nih gitu ya. Ya, ini silahkan dikembalikan lagi kepada hati nurani setiap personal dan juga memang hati nurani setiap perusahaan gitu ya. Mereka juga punya kelemahan yang pertama adalah prestasi karyawan lama cenderung turun karena tidak ada kesempatan untuk promosi. Aduh, rata-rata karyawan lama itu ya di situ aja jabatannya. Begitu ada orang baru nih, tiba-tiba dia langsung naik supervisor, tiba-tiba naik manajer dan sebagainya. Ya, akhirnya tidak ada motivasi gitu ya, tidak ada peningkatan. Kemudian biaya jelas dari high cost ya, karena memang mereka harus publikasi, mereka harus melakukan satu rangkaian proses seleksi, tes, pelatihan dan sebagainya, high cost. Lalu mereka harus memiliki perencanaan waktu, oke, pengorganisasian waktu, jangan sampai pada waktunya produksi jumlah karyawannya masih kosong nih. Artinya berarti harus jauh hari sebelumnya dilakukan satu proses rekrutmen supaya pada waktunya produksi mereka sudah tercukupi secara sumber daya manusia, mereka sudah tercukupi. Maka kelemahan lainnya dari rekrutmen dengan cara eksternal adalah penarikannya relatif lama gitu ya. Kemudian orientasi dan induksi harus dilakukan. Ya, itu tadi harus ada proses orientasi, training, ya pengenalan lingkungan perusahaan, pengenalan budaya perusahaan, pengenalan job description dan sebagainya. Turnover cenderung akan meningkat. Turnover tuh keluar masuk nih ya. Ada yang seenaknya kan gitu ya, kalau misalnya orang baru gitu, wah ternyata nggak cocok corporate culture-nya, wah ternyata nggak cocok take home pay-nya, nggak cocok income-nya, nggak cocok kesejahteraannya, remunerasinya dan sebagainya. Wah udah keluar masuk mereka. Oke. Kemudian perilaku dan loyalitasnya belum diketahui karena memang orang baru, kita nggak tahu bagaimana kredibilitasnya, integritasnya dan sebagainya. Oke. Lalu metode rekrutmen eksternal satu, walk in and write in ya, baik datang langsung maupun menulis lamaran. Oke, kemudian rekomendasi dari karyawan, teman, anggota keluarga ya. Oke, nah ini dia ya. Sekedar rekomendasi nggak apa-apa nih. Mungkin dilakukan satu proses sebenarnya sih mau sebenarnya sih mau dilakukan sumber rekrutmennya mau dilakukan secara eksternal gitu, tapi dengan mempertimbangkan ring 1, 2, 3 misalnya tadi. Oke deh, nih kumpulin nih orang-orang yang dekat perusahaan siapa aja. Oke, tanya tetangga kamu ada nggak yang oke nih untuk ngisi jabatan ini misalnya. Nah, oke, kita prioritaskan itu. Apakah itu masuk nepotisme? Ya bisa jadi gitu, tapi selama terminologi yang diangkat adalah konsep dan skema pemetaan ring 1, 2, 3, saya rasa nggak ada masalah ya, rekomendasi itu nggak ada masalah. Yang salah sebetulnya konsep nepotisme itu adalah jangankan rekomendasi, ini nggak ada rekomendasi gitu, itu nggak ada rekomendasi, udah aja langsung tunjuk karena memang dia keluarganya sendiri atau dengan kepentingan-kepentingan pribadi ya, tidak orientasinya tidak pada kepentingan perusahaan dan kesejahteraan bersama. Agen penempatan tenaga kerja. Itu tadi lembaga penyalur tenaga kerja, oke, itu metode rekrutmen eksternal yang pertama. Kemudian yang kedua melalui iklan, mau elektronik maupun cetak misalnya. Nah, kita lihat jenis iklannya teman-teman. Ada jenis iklan yang namanya want advertising, yaitu menguraikan pekerjaan dan keuntungan, mengidentifikasikan perusahaan dan memberitahukan bagaimana cara melamarnya. Ini adalah perusahaan yang secara terbuka menyampaikan secara detail tentang apa syaratnya, bagaimana proses melamarnya, di mana lokasi kantornya dan sebagainya. Want advertising. Sementara ada yang blind advertising,
itu iklan dilakukan secara tertutup. Pelamar yang berminat diminta untuk mengirimkan lamaran ke PO Box. Kadang-kadang tidak dikasih tahu sebenarnya ini jabatannya apa sih atau tugasnya apa sih, take home page-nya gajinya berapa sih. Pokoknya kamu siapin aja lamaran yang kamu punya, kamu siapin berkas-berkas yang menunjang gitu ya. Nggak dikasih tahu tuh berkasnya apa aja tuh nggak dikasih tahu gitu ya. Yang penting kirim aja ke sini ke alamat ini PO Box atau misalnya email apa dan seterusnya. Oke. Nah, ini contohnya. Bagaimana sebuah perusahaan melakukan advertising terbuka, advertising yang sifatnya detail, seperti apa kualifikasi yang dibutuhkan dan seterusnya. Oke. Nah, ini ya semi lah ya, karena memang ada di sini disebutkan general recruitment-nya adalah S1 accounting misalnya dengan minimum 5 years experience, minimal 5 tahun bekerja dan sebagainya, usia maksimal 40 sampai 50 tahun dan seterusnya. Oke, ini semi lah. Tapi ada beberapa hal yang lebih 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 singkat, lebih 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 singkat lah, cuman title aja misalnya. Oke, misalnya Anda butuh uang tambahan, masukkan lamaran Anda pada alamat ini misalnya. Nah, kayak gini-gini yang namanya blind ads ya. Blind advertising ini kayak gini karena kita nggak tahu ini apa yang dibutuhkan yang kayak gimana gitu. Berkasnya apa aja yang harus kita lampirkan dan seterusnya. Oke. Oh, ini kepotong nih tadi nih. Oke, metode rekrutmen eksternal yaitu departemen atau dinas tenaga kerja tadi ya, kemudian executive search firms, kemudian organisasi-organisasi profesi, barangkali kita meminta bantuan dari komunitas, organisasi profesi atau asosiasi pekerja, program pelatihan kerja, kemudian mungkin ada yaitu tadi ya outsourcing misalnya ya. Beberapa security di tempat kita awalnya dulu itu melalui lembaga outsourcing security yang biasanya memang ISS kita menggunakannya, ISS. Termasuk juga cleaning service-nya. Nah, ISS sekarang security kita udah nggak punya dari ISS, yang ada cleaning service kita masih berjalan dari ISS. Kemudian ada open house misalnya, oke, perusahaan ini mengadakan satu event, kemudian selain juga mengenalkan produk perusahaan tersebut, juga menyampaikan bahwa mereka membutuhkan karyawan di bidang apa misalnya, atau misalnya ada job fair misalnya. Nah, ini juga bentuk dari bentuk dari open house sebetulnya. Kemudian ada lamaran tidak diminta tuh misalnya ada calon karyawan yang sebenarnya perusahaan tersebut nggak ini sebenarnya calon perusahaan tersebut tidak membuka lowongan, tapi ada karyawan yang nitip lamaran aja di perusahaan tersebut ya. Jadi ini dinamakan dengan lamaran tidak diminta. Oke. Ini melalui rubrik atau surat pembaca misalnya. Ini bisa ya melalui media cetak. Kami membuka rubrik lowongan pekerjaan job vacancy. Iklan ini pada awalnya berasal dari iklan lowongan kerja di Harian Kompas, namun kami juga membuka kesempatan kepada perusahaan yang berminat untuk memasang iklan lowongan kerja di rubrik ini dan seterusnya. Oke. Ya, ini contoh-contoh aja ya, contoh-contoh Nah, ini contoh-contoh kemudian bagaimana seseorang melakukan satu penawaran gitu ya, penawaran pekerjaan. Oke, itu dia teman-teman. Kurang lebih gambarannya, saya tidak bahas secara detail saja karena memang tidak banyak kebutuhan kita untuk mengetahui skema proses rekrutmen dari satu perusahaan. Kita mungkin akan lebih banyak berdiskusi, lebih banyak membutuhkan informasi yang berkenaan dengan apa aja nih tahapan-tahapan dari satu proses apa aja nih tahapan-tahapan dari satu proses rekrutmen kerja gitu ya. Tapi juga ini perlu diketahui karena itu tadi gitu ya, itu tadi. Kalau kamu paling tidak bisa membaca, mengidentifikasi peluang apa yang kamu miliki karena perusahaan memang punya kebijakan, pada umumnya perusahaan punya kebijakan dalam proses rekrutmen itu seperti ini gitu ya. Ya oke lah kalau misalnya memang kamu punya link, punya koneksi, punya jejaring ya, punya networking dengan orang yang barangkali berpengaruh misalnya di perusahaan tersebut begitu ya, karena
yang ownernya mall tersebut misalnya, atau ownernya sebuah factory tersebut masih keluargamu sendiri misalnya, dan kebetulan kamu tinggal di dekat situ misalnya, ya oke, itu menjadi satu kekuatan menurut saya, itu menjadi satu peluang yang baik untuk kamu apply di perusahaan tersebut. Oke, itu saja share materi dari saya, teman-teman. Nanti minta tolong kalian komen, oke, video ini sebagai juga bentuk dari atensi dan respon sekalian, dan apa ya Pak, indikator saya atau parameter saya untuk mengetahui sejauh apa kamu memahami, sejauh apa kamu kritis terhadap fenomena proses rekrutmen di setiap perusahaan. Itu aja. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.